Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, syai'un min fawaidit ta'limi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar dalam mengajar. Kemudian beliau masuk ke subbab syai'un min fawaidit ta'limi. Sebagian dari faidah-faidah dalam mengajar. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. At-ta'limu huwal aslul ladzi bihi qiwamuddini wad dunya. Kegiatan mengajar atau mengajar itu merupakan pondasi yang dengannya agama dan dunia itu dapat tegak dan berdiri. Sehingga mengajar itu merupakan pondasi yang penting supaya agama dan dunia itu dapat tegak berdiri. Kemudian wabihi yu'manum mihaqul ilmi. Dan dengan mengajar juga itu hilangnya ilmu itu dapat dijaga. Ya, artinya dapat dicegah hilangnya ilmu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, hadza fihi bayanu syai'in min fawaidit ta'limi. Di dalam paragraf ini, di dalam jumlah ini, kalimat ini, itu terdapat penjelasan sebagian dari faidah mengajar. Wa ma fihi minal masalihul wa ma fihi minal masalihil 'azimatil lati ta'udu 'ala syari'ati. Dan di dalam kegiatan mengajar tersebut itu terdapat maslahah atau manfaat-manfaat yang besar, yang manfaat tersebut itu dapat kembalinya juga kepada syariat. Wa 'alal 'alimi wal muta'allimi, dan manfaat-manfaat yang besar tersebut itu juga dapat kembalinya kepada ulama atau pengajar dan juga kepada penuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa kegiatan mengajar itu manfaatnya sangat besar dan memberikan manfaat kepada syariat, kepada pengajar dan juga kepada pelajar. Famin fawaidihi, dan di antara faidah-faidah dari mengajar, al-ula, yakni mu'annath, al-faidatu, ya. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, nashrul ilmi. Ya, nashrul ilmi. Faedah atau manfaat yang pertama dari mengajarkan ilmu itu adalah tersebarnya ilmu. Wa biduni ta'limi la yantashirul ilmu. Karena tanpa adanya kegiatan mengajar, tentu ilmu itu tidak akan tersebar. Bagaimana mungkin ilmu itu akan tersebar kalau tidak diajarkan? Bal yanqusu. Ya, kalau tidak diajarkan, ilmu itu akan berkurang. Wa tadhhabu barakatuhu, dan akan pergi keberkahan dari ilmu tersebut. Wa qad yazulu wa la yabqa lahu atharun. Ya, dan terkadang, atau di sini mungkin untuk menekankan, dan sungguh kalau tidak diajarkan itu, atau terkadang saja, dan terkadang ilmu itu memang bisa hilang. Ya, mungkin barangkali karena tidak diajarkan. Dan juga wala yabqa lahu atharun, dan tidak tersisa pengaruh yang dimiliki oleh ilmu yang hilang tersebut. Kana yuqalu, ya, dan dahulu dikatakan,
'allim ilmaka man yajhalu. Ajarkanlah ilmu yang engkau miliki kepada orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui. Wa ta'allam mimman ya'lamu. Dan belajarlah kepada orang yang berilmu, yang mengetahui. Fa innaka idza fa'alta dzalika 'alimta ma jahilta. Ya, karena jika engkau melakukan hal tersebut, maka engkau akan mengetahui apa-apa yang tidak engkau ketahui. Wa hafizta ma 'alimta, dan juga dengan engkau mengajarkan ilmu yang engkau miliki dan engkau belajar dari orang yang berilmu, engkau dapat menjaga ilmu yang telah engkau ketahui. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, ini ada pada Uyunul Akhbari. Ya, buah karya Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala, Al-Mujallad Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata 23 wa mi'atin, halaman 123. Wa qad taqaddama dzalika, wa qad taqaddama dzikru dzalika, dan sungguh telah berlalu penyebutan atau penjelasan hal tersebut. Kita kembali ke atas. Ats-tsaniyatu, faedah yang kedua, ihya'us syar'i, yaitu menghidupkan kembali syariat. Karena terkadang syariat itu ada yang terlupakan. Ya, maka dengan mengajarkan ya di tengah manusia, maka syariat itu akan kembali hidup. Wa hifdzuhu, dan juga menjaga syariat. Wa dawamu dzuhuril haqqi, dan terus-menerus menampakkan kebenaran. Karena dalam mengajar, itu yang diajarkan adalah kebenaran. Dengan terus-menerus mengajar, maka itu sama saja dengan terus-menerus menampakkan kebenaran. Wa id'afil batili, ya, dan juga terus-menerus ya, melemahkan sesuatu yang batil. Ats-tsalitsatu, ya, ats-tsalitsatu, faedah yang ketiga, dawamu khairil ummati bikathrati ulama'iha. Dengan kegiatan mengajar, maka itu membuat keadaan umat itu terus-menerus dalam kebaikan. Dengan cara apa? Bikathrati ulama'iha. Dengan memperbanyak ulama yang ada pada umat tersebut. Karena salah satu tanda suatu umat itu berada dalam kebaikan itu adalah dengan banyaknya ulama yang ada pada umat tersebut. Li'annal ummata ta'ishu bi khairin ma baqiya fihal ulama'u. Karena umat itu akan terus-menerus hidup atau berada dalam kebaikan ma baqiya fihal ulama'u, selama di dalam umat tersebut itu masih ada para ulama. Wa idza kana min asyratis sa'ati dhahabul ilmi bimautil ulama'i. Dan ya kita mengetahui karena di antara tanda-tanda hari akhir itu adalah hilangnya ilmu. Dan bagaimana cara Allah menghilangkan ilmu itu adalah dengan mewafatkan para ulama. Ya, jadi selama masih ada ulama, maka umat tersebut itu masih berada dalam kebaikan. Fa inna man sa'a bi takfiril ulama'i biwasitatit ta'limi, maka ya barang siapa yang berusaha untuk memperbanyak ulama dengan perantaraan mengajar, ya salah satu tujuan mengajar itu adalah untuk memperbanyak orang-orang alim di masyarakat. Ya, maka barang siapa yang berusaha untuk memperbanyak ulama dengan cara mengajar, faqad sa'a fi ibqa'il ilmi, maka sungguh dia itu berusaha untuk mengekalkan ilmu. Ya, maka ini menunjukkan mengajar itu perbuatan yang sangat mulia. Wa qad rawat Tarimiyyu min tariqi Yunus bin Yazid. Dan sungguh At-Tarimi rahimahullahu taala meriwayatkan
dari jalan atau dari riwayat Yunus bin Yazid. Anis Zuhriyi qala. Ya, kemudian Yunus bin Yazid meriwayatkan dari Az-Zuhri, beliau mengatakan, kana man madha min ulama'ina yaquluna. Ya, dahulu ulama-ulama kita yang telah berlalu, ya telah mendahului kita, itu dahulu mereka mengatakan, al-i'tisamu bis sunnati najatun. Ya, berpegang kepada sunnah itu merupakan ya keberhasilan. Wal ilmu yuqbidu qabdan sari'an. Dan yang namanya ilmu itu memberikan pegangan yang kuat, ya, yang cepat, yang kuat. Jadi sebaik-baik hal yang dapat dijadikan pegangan itu adalah ilmu. Fana'syul ilmi thabatut dini wad dunya. Maka tegaknya ilmu itu merupakan kokohnya agama dan dunia. Wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullihi. Dan di dalam perginya ilmu itu terdapat perginya keseluruhan tadi. Ya, berarti kalau hilangnya ilmu maka agama dan dunia itu juga akan hilang. Karena tadi fana'syul ilmi thabatut dini wad dunya. Tegaknya ilmu itu merupakan kokohnya agama dan dunia. Kita lihat catatan kaki ini ada pada As-Sunanu. Ya, berarti As-Sunan dari Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata arba'in wa arba'ina, pada halaman 44. Ar-Rabi'atu yang keempat, ya, faedah yang keempat, an yutlabal ilmu ightinaman lil ajri fi ta'limit tullabi. Faedah yang keempat bahwa ilmu itu dituntut atau proses menuntut ilmu itu untuk menjemput pahala, ya, dari proses mengajarkan kepada para murid, ya, para pelajar. Jadi proses menuntut ilmu itu dapat dilakukan untuk menjemput pahala. Wa dalalatihim 'alal huda, ya, dan juga karena proses mengajar atau menuntut ilmu itu dapat menunjukkan kepada para pelajar atau para murid-murid kepada petunjuk. Apa yang menjadi dasar pernyataan ini? Lima thabata fil hadithi. Ya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hadis. Ya, anna, bahwasanya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya semisal dengan pahala pelakunya. Jadi seseorang ketika menunjukkan kepada kebaikan, kemudian orang lain itu melakukan kebaikan yang dia tunjukkan tersebut, maka orang yang menunjukkan mendapatkan pahala sebagaimana pelakunya atau yang melakukan kebaikan itu mendapatkan pahala. Kita lihat catatan kaki, rawahu Muslimun. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Raqma 93 wa thamani mi'atin wa alfin. Pada halaman nomor 1893. Min hadithi Abi Mas'udinil Ansari radhiyallahu anhu. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kita kembali ke atas. Qala an-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan, fihi fadilatu ta'limil ilmi. Hadis ini mengandung keutamaan dari mengajarkan ilmu. Wa wadhaifil ibadati, dan juga menunjukkan keutamaan dari fungsi-fungsi ibadah. Atau wa wadhaiful ibadati. Hadis ini juga mengandung ya tugas atau fungsi dari ibadah.
La siyama liman ya'malu biha minal muta'abbidina wa ghairihim. Terlebih lagi, ya bagi orang yang mengamalkan dengan ilmu tersebut, itu baik berupa orang-orang yang ahli ibadah, ya, dan juga yang selain mereka. Kemudian di sini ada faedah yang juga penting, wal muradu bimithli ajri fa'ilihi, dan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bimithli ajri fa'ilihi, kan dikatakan tadi falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya, yang serupa mendapatkan pahala yang serupa dengan pelakunya. Nah, apa maksudnya? Annalahu thawaban bidzalikal fi'li kama anna li fa'ilihi thawaban. Ya, bahwa orang yang mengajarkan itu akan mendapatkan pahala dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ditunjukkan tadi. Sebagaimana orang yang ditunjukkan tadi itu juga karena melakukan kebaikan dia mendapatkan pahala. Jadi maksud dari ucapan tersebut bahwa karena misalnya muridnya mendapatkan pahala, maka gurunya juga akan mendapatkan pahala. Namun apa? Wala yalzamu an yakuna qadru thawabihima sawaan. Ya, wala yalzamu an yakuna qadru thawabihima sawaan. Namun di sini hadis ini tidak melazimkan atau tidak menetapkan bahwa besar pahala yang diterima oleh guru dan murid itu tidak mesti sama. Ya, yang pasti sama-sama dapat pahala, namun besarnya pahala tersebut itu belum tentu sama. Karena bisa jadi yang namanya diterimanya amal, pahala itu karena kadar keikhlasan dan lain sebagainya. Jadi belum tentu sama, tetapi pasti sama-sama dapat pahala. Kita lihat catatan kaki Syarhu Sahih Muslimin. Ini dapat dilihat pada syarah Sahih Muslim. Ya, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Pada Al-Hadits Ats-Tsalitsa Asyara, pada Al-Mujallad Ats-Tsalitsa Asyara, pada jilid ke-13, Safhata Thalathin wa Arba'ina, halaman 43. Kemudian kita kembali ke atas. Al-Khamisatu, faedah yang kelima dari mengajarkan ilmu, tahsilu thawabi man yantahi ilaihi ilmu hadzal alimi min ba'dihi. Ini sudah dijelaskan juga sebelumnya, tahsilu thawabi man yantahi ilaihi ilmu hadzal alimi min ba'dihi. Menghasilkan pahala bagi seseorang alim yang telah meninggalkan dunia ini, ya, dari ilmunya, ya, pahala tersebut dihasilkan setelah, ya, atau min ba'dihi, setelah ulama tersebut meninggal. Ya. Kama taqaddama fi kalami Syaikhi Abdurrahmani As-Sa'diyyi rahimahullahu. Sebagaimana telah berlalu penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pembahasan sebelumnya ada kisah, ya, bahwasanya ada seseorang yang berfatwa terkait waris, ya, kemudian, ya, gurunya mengkabarkan dari dalam mimpi bahwasanya gurunya tersebut juga mendapatkan pahala atas fatwa yang diberikan oleh muridnya. As-sadisatu, kemudian faedah yang keenam, itu adalah az-zafaru bidu'ai tullabihi lahu. Dan juga dengan mengajar, seseorang pengajar itu akan mendapatkan, ya, keberhasilan dengan doa para muridnya baginya. Ya, doa kebaikan yang diberikan oleh para muridnya baginya.
wa tarahumihim alaihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Dan juga seorang pengajar itu akan didoakan rahmat ya baginya, baik ketika beliau masih hidup, pengajarnya masih hidup atau setelah kematiannya. Ya, seorang murid ketika mungkin menukil apa yang diajarkan oleh gurunya akan mengatakan rahimahullahu taala, mendoakan kerahmatan. Kemudian as-sabi'atu, faedah yang ketujuh, dukhuluhu fi jumlati muballighi wahyillahi ta'ala wa ahkami dinihi. Seorang pengajar itu jika mengajarkan ilmunya, maka dia akan masuk ke dalam kelompok para muballigh, ya, kelompok orang-orang yang menyampaikan wahyu Allah Ta'ala dan juga menyampaikan hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengetahui itu merupakan kelompok yang sangat mulia. Kelompok orang-orang yang mengajarkan, menyampaikan wahyu Allah dan hukum-hukum agama Allah. Ats-tsaminatu, faedah yang ke-8, itu adalah man batsa ilmahu kana lahu hayatun tsaniyatun. Barang siapa yang menyebarkan ilmunya, maka sungguh dia itu akan memiliki kehidupan yang kedua. Wa man syahha bi'ilmihi mata ilmuhu bimautihi. Namun barang siapa yang bakhil, ya pelit, tidak mau menyebarkan ilmunya, maka ilmunya itu akan mati dengan kematiannya. Kalau rajin menyebarkan ilmu, setelah kematiannya, itu ilmu masih akan memberikannya kehidupan yang kedua. Tetapi kalau pelit, ya tidak ingin menyebarkan ilmu, maka ketika dia mati, ilmunya juga akan mati. Wa rubbama nasiyahu wa hiya hayyun. Ya, dan terkadang orang yang bakhil seperti itu sering dilupakan. Ya, terkadang dilupakan, padahal dia masih dalam keadaan hidup. Qala Abdullah binul Mubaraki. Ya, berkata Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, man bakhila bil ilmi ubtuliya bithalathin. Barang siapa yang bakhil, ya, pelit dalam memberikan ilmu, maka dia akan diuji dengan 3 perkara. Imma bimautin yadhhabu bi'ilmihi. Ujian yang pertama itu diuji dengan kematian, maka dengan kematian tersebut maka ilmunya juga akan pergi. Wa imma yunsa, ya, atau dapat diuji dengan dia dilupakan. Ya, dilupakan. Wa imma yalzamus sultana fayadhhabu ilmuhu. Atau dia diuji dengan kedekatan dengan penguasa, yang dengan kedekatan dengan penguasa tersebut, maka jadi pergi juga atau hilang juga ilmunya. Kita lihat catatan kaki. Rawahu Abu Nu'aimin fil Khilyati. Ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab beliau Al-Khilyah. Al-Mujallad ats-tsamina, jilid ke-8, safhata khamsin wa sittina wa mi'atin, halaman 165. Wal Baihaqi, dan diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi fil Madkhali, dalam Al-Madkhal. Safhata sittin wa thamanina wa khamsimi'atin, halaman 586. Min tariqi Mahbubi bni Musa, ya, dari riwayat Mahbub bin Musa. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Ibnul Mubaraki qala, saya mendengar Ibnul Mubarak beliau mengatakan. Fadzakarahu, maka beliau menyebutkan ucapan tadi, yang man bakhila bil ilmi ubtuliya bithalathin. Wa hadza sanadun hasanun, dan athar ini sanadnya itu hasan, ya, baik. Wa Mahbub bin Musa qala anhu al-Hafidzu fit Taqribi, dan perawi Mahbub bin Musa ini dikomentari oleh Al-Hafidz dalam kitab beliau At-Taqrib, saduqun.
ya saduqun. Ya saduq itu ya dapat dipercaya walaupun tidak sampai derajat thiqah. Tetapi apa yang diriwayatkan itu sudah dapat dipercaya. Kemudian kita kembali ke atas. Wa an Abi Qilabata. Dan dari Abu Qilabah, qala, beliau mengatakan, al-ulama'u thalathatun. Ya, ulama itu ada 3. Rajulun 'asha bi'ilmihi wa lam ya'ishin nasu bihi ma'ahu. Jenis ulama yang pertama adalah seorang ulama yang dia itu hidup dengan ilmunya. Ya, artinya ya beliau berilmu ya, dan mengamalkan ilmunya. Namun walam ya'isin nasu bihi ma'ahu. Namun manusia itu tidak hidup bersamanya dengan ilmunya. Artinya ilmunya tidak bermanfaat bagi manusia di sekitarnya. Mungkin manusia di sekitarnya tidak diajarkan, ya, atau diajarkan tapi mungkin tidak beramal. Ya, jadi intinya ilmu yang dia miliki itu bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kemudian wa rajulun 'asyan nasu bi'ilmihi wa lam ya'ish huwa bihi. Dan seorang ulama yang manusia itu hidup dengan ilmu yang dia miliki. Wa lam ya'ish huwa bihi, akan tetapi dia sendiri justru tidak hidup bersama dengan ilmunya. Ya, barangkali dia mengajarkan ilmu, kemudian memberikan manfaat kepada manusia. Manusia mengamalkannya. Akan tetapi justru ulama tersebut itu tidak mengamalkan apa yang dia ilmui. Kemudian kelompok yang ketiga, wa rajulun 'asya bi'ilmihi wa 'asyan nasu bihi ma'ahu. Seorang ulama yang hidup dengan ilmunya dan manusia juga hidup dengan ilmunya bersamanya. Dan ini adalah sebaik-baik ulama karena memberikan manfaat kepada dirinya dan kepada orang lain. Kita lihat catatan kaki, rawahu Abdur Razzaqi. Ini dapat dilihat atau diriwayatkan oleh Abdur Razzaq. Mungkin dalam musannaf beliau, ya wallahu a'lam. Ya, Al-Mujallad al-Hadiya Asyara pada jilid ke-11, safhata arba'in wa khamsina wa mi'ataini pada halaman 254. Wa Abu Nu'aimin fil Khilyati, dan Abu Nu'aim dalam kitab beliau Al-Khilyah, Al-Mujallad ats-tsaniyah jilid kedua, safhata thalathin wa thamanina wa mi'ataini pada halaman 283. Wa Ibnu Abdil Barri fil Jami'i, dan Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Jami' Al-Mujallad ats-tsaniyah pada jilid kedua, safhata arba'in wa thalathina pada halaman 34. Kemudian kita kembali ke atas, wa qala al-Wazir bin Hubairata. Al-Wazir bin Hubairah beliau mengatakan, yahsulul ilmu bi thalathati asya'a. Ilmu itu dapat diperoleh dengan 3 perkara. Ahaduha, perkara yang pertama, al-amalu bihi. Ilmu itu dapat diperoleh dengan mengamalkan ilmu tersebut. Fa inna man kallafa nafsahu at-takalluma bil arabiyyati da'ahu dzalika ila hifdzin nahwi. Ya, karena seseorang yang mendorong dirinya atau memaksa dirinya untuk berbicara dengan bahasa Arab yang fasih tentu saja, maka itu sama saja dengan mengajaknya atau menyerunya untuk menjaga ilmu nahwu. Ini memberikan isyarat bahwa untuk menjaga ilmu nahwu itu juga kita perlu mempraktikkannya. Praktik berbicara dengan bahasa Arab yang benar, ya, kemudian mungkin praktik latihan membaca kitab dan lain sebagainya, itu dapat menjaga ilmu nahwu. Wa man sa'ala 'anil mushkilati liya'mala fiha bimuqtadasy syar'i ta'allama. Dan
siapa yang ya bertanya kepada perkara yang muskil, yang meragukan baginya, ya menurut syariat untuk beramal dengannya, ya menurut syariat yang dia pelajari. Itu cara pertama untuk memperoleh ilmu. Kemudian watsani, cara yang kedua untuk memperoleh ilmu itu adalah dihasilkannya ilmu adalah at-ta'limu, mengajarkan. Ya, mengapa? Fa innahu idza 'allaman nasa kana ad'a ila ta'limihi. Ya karena jika seorang ulama itu mengajarkan kepada manusia, maka sungguh dia itu yang paling mengajak untuk mengajarkannya. Kemudian watsalitsu, cara yang ketiga atau perkara ketiga yang dengannya dapat dihasilkan ilmu adalah at-tasnifu, yaitu mengarang atau menulis buku, kitab atau karya tulis. Mengapa? Fa innahu yukharrijuhu ilal bahthi. Karena ulama tersebut akan mengeluarkan ilmunya tersebut untuk dibahas. Wala yatamakkanu minat tasnifi man lam yudrik ghawra dhalikal ilmi. Dan tidak akan mampu seseorang untuk menuliskan sebuah kitab yang berisi atau seseorang yang tidak memahami kedalaman dari ilmu tersebut, itu tidak akan mungkin mampu untuk menuliskan kitab tersebut. Ya alladzi sannafa fihi, yang ulama tersebut membuahkan karya tulis di situ. Ya mudahnya seorang ulama yang memiliki karya tulis dalam suatu bidang itu pasti ahli di situ. Kalau tidak ahli, tidak mungkin mampu untuk menuliskan karya yang berkaitan dengan bidang tersebut. Maka tadi 3 perkara yang dengannya dapat dihasilkan ilmu adalah beramal dengannya, kemudian mengajarkannya, dan juga menuliskan hal yang terkait dengan ilmu tersebut. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki dan juga mungkin mengajarkannya dan juga mungkin menuliskannya. Kita lihat catatan kaki. Ini ada pada Az-Zailu ala Tabaqatil Hanabilati, ya buah karya Ibnu Rajab. Al-Mujalladah Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata Sittin wa Khamsina wa Mi'atin, halaman 156, ila Safhati Sab'in wa Khamsina wa Mi'atin, sampai halaman 157. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.